Kita lanjutkan ke informasi berikutnya pemirsa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong berbagai program dan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pekerja dan buruh di tanah air. Sejumlah kebijakan dirancang sebagai respon atas tantangan yang dihadapi buruh di tengah dinamika ekonomi nasional juga global. Pemerintah menilai peningkatan kesejahteraan pekerja menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas tenaga kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam infografis berikut ini pemirsa, kami akan menyajikan sejumlah program dan kebijakan yang disiapkan dan telah diimplementasikan pemerintah untuk mendukung kesejahteraan buruh dalam infografis bertajuk Keberpihakan Presiden Prabowo Subianto atas hak buruh. Kita mulai pemirsa di kebijakan yang pertama, apa saja yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terutama di tahun 2025 hingga tahun 2026. Pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP ini sebesar 5 hingga 8% dan kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk menjaga daya beli pekerja di tengah dinamika ekonomi sekaligus menyesuaikan upah dengan kebutuhan hidup layak di masing-masing daerah. Penetapan UMP ini pemirsa di tahun 2026 ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor PP nomor 49 tahun 2025 tentang pengupahan. Penyesuaian UMP ini di berbagai provinsi berkisar antara 5 hingga 8%. Disesuaikan dengan formula pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah. Kalau kita ambil contoh misalnya saja pemirsa di Jakarta sendiri ini UMP-nya ini sebesar 5,7 juta. Kenaikan ini sebesar 6,17% atau sekitar Rp333.000 dibandingkan dengan tahun 2025 kemarin. Kita lanjut ke kebijakan selanjutnya adalah pemerintah juga memberikan bonus hari raya atau yang dikenal dengan BHR. Nah, BHR ini adalah diberikan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan kepada sekitar 3 juta pengemudi ojek online. Pada Maret yang lalu pemirsa, ketika di bulan Idul Fitri, kebijakan tersebut menjadi sinyal bahwa pekerja transportasi berbasis aplikasi mulai mendapatkan perhatian serius seiring meningkatnya peran mereka dalam perekonomian digital nasional. Selanjutnya pemirsa, melalui peraturan pemerintah sendiri yaitu PP nomor 6 tahun 2025 manfaat jaminan kehilangan pekerja atau yang dikenal dengan JKP ini diperluas. Pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK berhak menerima uang tunai sebesar 60% dari upah selama 6 bulan disertai dengan akses pelatihan kerja dan layanan penempatan kerja. Ini di kebijakan yang pertama pemirsa yaitu program Presiden Prabowo Subianto untuk kesejahteraan buruh. Selanjutnya pemirsa tidak berhenti di situ saja, melainkan juga ada program pelatihan vokasi nasional 2026. Ada inisiatif secara gratis dari Kemenaker untuk 70.000 peserta. Di tahun 2026 ini gunanya adalah untuk meningkatkan kompetensi kerja. Khususnya bagi lulusan SMA, SMK sederajat dalam 3 tahun terakhir. Program ini menggunakan konsep link and match dengan kebutuhan dari industri yang ada. Kemudian saja pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker juga memberikan keringanan iuran sebesar 50% untuk program jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM bagi peserta bukan penerima upah atau BPU. Dan selanjutnya pemirsa Menteri Ketenagakerjaan yaitu Yasir mengatakan ini juga merupakan langkah konkret untuk menjaga daya beli sekaligus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Iuran ini berlaku bagi peserta BPU di berbagai sektor dengan ketentuan tertentu sesuai dengan regulasi. Dan untuk sektor transportasi seperti pengemudi layanan berbasis aplikasi, pengemudi non-aplikasi dan kurir, kebijakan ini berlaku mulai Januari 2026 yang kemarin. Selanjutnya pemirsa, ada juga terkait dengan program-program lain ataupun juga kebijakan lain, terutama terkait dengan program pemagangan nasional 2026. Ini dengan target ada 100.000 lulusan perguruan tinggi atau fresh graduate yang tentu saja ini meningkat dari tahun sebelumnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga muda berdurasi 6 bulan serta menawarkan uang saku setara dengan UMK. Pendaftaran ini dilakukan melalui portal Siap Kerja atau yang kita ketahui juga adalah maganghub.kemenaker.go.id. Pendaftaran ini pemirsa mendapatkan uang saku yang mengacu pada UMK atau upah minimum kabupaten kota berkisar antara 2 juta hingga lebih dari 3 juta rupiah. Bahkan hingga beberapa wilayah tertentu ada yang nilainya hingga mencapai 5 juta rupiah. Dengan program pemagangan ini mendapatkan pengalaman bekerja di perusahaan selama 6 bulan. Selanjutnya pemirsa ada juga pelibatan serikat pekerja
atau juga serikat buruh, bisa kita singkat dengan SP atau SB, dalam pelatihan keselamatan kerja atau K3 yang sangat krusial untuk memastikan kepatuhan standar, melakukan pengawasan, dan menyuarakan perbaikan lingkungan kerja. Serikat pekerja ini berperan aktif dalam sosialisasi, kemudian juga pelatihan, serta perundingan kebijakan K3 dengan manajemen. Dan tadi juga pemirsa pemerintah ini telah memberikan bantuan subsidi atau upah BSU bagi pekerja di bawah gaji 3,5 juta. Program bantuan ini langsung diberikan pemerintah kepada pekerja ini bertujuan untuk membantu meningkatkan daya beli guna untuk pertumbuhan ekonomi. Dan ini juga sudah diberikan pemirsa di tahun 2025 kemarin kepada 15 juta pekerja sebesar Rp600.000 dan ini ada 2 bulan, yaitu di bulan Juni, kemudian Juli 2025 kemarin dengan nilai per bulannya adalah Rp300.000. Jadi para pekerja ini bisa mendapatkan BSU sebesar Rp600.000 selama 2 bulan. Kemudian juga pemirsa, kita perlu ketahui bersama bahwa pemerintah ini resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau yang disingkat dengan PPRT sebagai payung hukum formal bagi pekerja rumah tangga atau PRT. Regulasi ini pemirsa disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa 21 April kemarin baru saja, tepat setelah mulai proses pembahasan yang cukup lama sejak tahun 2004. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mulai dari mekanisme perekrutan, kemudian juga waktu kerja hingga lingkup pekerjaan PRT. Di samping itu, ketentuan mengenai hak dan kewajiban berlaku bagi 3 pihak utama. Itu pertama adalah pekerja rumah tangga, kemudian juga pemberi kerja, serta perusahaan penempatan kerja atau P3RT. Nah, terakhir pemirsa, kami juga akan membahas terkait dengan beberapa hal, terutama dengan keberpihakan kebijakan pemerintah. Kalau tadi adalah untuk para pekerja, kali ini kita akan membahas untuk para pelaku usaha. Kita akan membahas terkait dengan debottlenecking. Ini adalah atau dikenal dengan Satgas P2SP, adalah satuan tugas pemerintah yang dibentuk berdasarkan dari Kepres nomor 4 tahun 2026 untuk mengurai hambatan birokrasi, kemudian juga regulasi dan teknis yang menghambat investasi serta program prioritas nasional. Satgas ini menyediakan kanal debottlenecking sebagai sarana pengaduan bagi para pengusaha untuk menyelesaikan kendala bisnis secara cepat dan juga tuntas. Selanjutnya pemirsa, kita akan bergeser ke kanan sedikit terkait dengan sistem peringatan dini PHK. Nah, melalui Kemenaker atau Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system untuk mengantisipasi lonjakan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah ketidakpastian ekonomi nasional dan juga global. Inisiatif ini dirancang agar pemerintah pusat, kemudian juga pemerintah daerah dapat mendeteksi potensi masalah di sektor industri lebih cepat dan melakukan mitigasi sebelum PHK massal ini benar-benar terjadi. Selanjutnya adalah yang terakhir untuk mitigasi di sektor industri adalah penyesuaian iuran jaminan kesehatan kerja untuk keberlangsungan industri padat karya. Ini pemirsa. Dan terakhir pemirsa, itulah tadi sejumlah infografis kebijakan pemerintah untuk terus mendorong berbagai program dan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pekerja dan juga buruh di tanah air. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.